Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Najmi, NIM 10622024. Di sini saya mengerjakan UAS Hukum Pidana yang berjudul Kesalahan dan Kesengajaan. Pengertian dan perbedaan kesalahan. Kesalahan adalah tindakan yang dilakukan tanpa niat untuk melanggar hukum atau merugikan orang lain. Kesalahan bisa terjadi karena tindakan kecerobohan atau kelalaian. Kesengajaan. Kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melanggar hukum atau merugikan orang lain. Kesengajaan melibat niat jahat dan perencana. Jenis-jenis kesalahan. Salah satu unsur tindak pidana adalah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana mengacu pada hubungan kebatinan yang harus ada pada pelaku. Hanya dengan unsur batin ini, perbuatan yang dilanggar dapat bertanggungjawabkan pada pelaku yang dianggap sebagai tindak pidana. Kesalahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesengajaan dolus objek yang kurang berhati-hati, lalai culpa. Sebagaimana besar tindakan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau objek atau unsur-unsur culpa. Kesengajaan dalam mengenai 3 unsur tindak pidana, yaitu untuk mencapai sesuatu objek les obrek, kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat terjadi pasti akan terjadi objek dizaharsu, atau kesengajaan secara kehilapan kepastian, dan kesengajaan yang disertai kehilapan hanya ada kemungkinan bahwa sesuatu akibat akan terjadi objek ogeligis, atau kesengajaan secara kehilapan kemungkinan. Jenis-jenis kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan kesengajaan dolus. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya adalah pembunuhan dengan niat yang jelas atau pencurian yang direncanakan sebelumnya. Kesalahan kelalaian culpa. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati atau lalai sehingga menyebabkan kerugian atau hanya bagi orang lain. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi yang tidak memperhatikan aturan lalu lintas. Kesalahan berat. Delik berat. Kesalahan ini merujuk pada tindakan yang dianggap sangat serius yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Kesalahan ringan. Delik ring. Kesalahan ini merujuk pada tindakan yang dianggap kurang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang ringan. Contoh dalam melanggar lalu lintas seperti parkir sembarangan atau melanggar batas kecepatan. 5. Kesalahan subjektif. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang memiliki niat atau
tujuan tertentu dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya, dalam penipuan atau pemalsuan dokumen dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kesalahan subjek. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang secara objektif melanggar hukum tanpa memperhatikan niat atau tujuan dari pelaku. Contohnya adalah mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Penting alasan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Terdapat beberapa jenis kesalahan yang penting untuk dipahami. Berikut adalah teori-teori tentang jenis-jenis kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan kesengajaan lulus. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contoh adalah pembunuhan dengan niat yang jelas atau mencuri yang direncanakan sebelumnya. Kesalahan kelalaian. Kesalahan ini ketika seseorang tidak berhati-hati atau lalai sehingga menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi yang tidak memperhatikan aturan lalu lintas. Kesalahan berat, delik berat. Kesalahan ini merujuk pada tindakan yang dianggap sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Contoh kasus yang menggambarkan kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Contoh kasus kesalahan seseorang individu yang dapat sengaja menabrak pejalan kaki saat mengemudi di jalan raya. Meskipun tidak ada niat jahat, tapi tindakan tersebut merupakan kesalahan karena melanggar aturan lalu lintas dan menyebabkan cedera pada pejalan kaki. Contoh kasus kesengajaan seseorang individu yang dengan sengaja membawa senjata api ilegal ke sebuah bak atau mengancam pegawai bank untuk memberikan uang. Tindakan ini merupakan kesengajaan karena pelaku dengan sengaja melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh kasus kesalahan dan kesengajaan seseorang individu yang dengan sengaja mengancam dan melakukan perampokan di sebuah toko. Pelaku dengan sengaja membawa senjata yang mengancam karyawan toko untuk memberikan uang dan barang berharga. Tindakan ini merupakan kesengajaan karena pelaku dengan sengaja merencanakan dan alasan tindakan kriminal. Contoh kasus kesalahan kelalaian seseorang dokter yang tidak sengaja memberikan dosis obat yang salah kepada pasien, mengakibatkan efek samping yang serius. Meskipun tidak ada niat jahat, tindakan tersebut merupakan kesalahan kelalaian karena dokter tidak berhati-hati dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Contoh kasus kesalahan subjektif seseorang individu yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan mobil dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari asuransi. Tindakan ini merupakan kesalahan subjektif karena pelaku dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan tujuan tertentu. Contoh kasus kesalahan objektif seseorang individu yang mengemudi dalam
keadaan mabuk dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius pada orang lain. Meskipun tidak ada niat jahat, tindakan tersebut merupakan kesalahan subjektif karena pelaku secara objektif melanggar hukum dengan mengemudi dalam keadaan mabuk. Penting untuk diingat bahwa contoh-contoh ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kasus nyata. Setiap kasus hukum pidana memiliki faktor-faktor yang unik yang harus dinilai secara individu. Sekian penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.